yang akan saya review kali ini yaitu truk Fuso Canter 136 PS tipe HDL tahun 2020. Nah, ini adalah truk-truk yang biasanya digunakan untuk di lokasi pesisir, dia untuk thermoking atau untuk box freezer. Jadi banyak sekali untuk truk ini digunakan untuk box freezer ya, untuk perikanan. Nah, ternyata dari truk Fuso tipe HDL ini itu banyak perbedaan dari tipe-tipe untuk Canter 125 HD. Nah, namanya juga HDL, itu pasti panjangnya berbeda, kemudian lebarnya juga berbeda dan tingginya berbeda. Nanti akan kita lihat dengan seksama untuk lebar dari kendaraan truk Fuso 136 HDL ini. Oke, yang pertama kita lihat di sini untuk new front grill. Jadi grillnya yang dulu masih ada tulisan Mitsubishi Fuso, sekarang hanya ada tulisan Fuso yang ada di bagian depan. Sini ya, terlihat ya. Kalau yang dulu di bawah sini ada tulisan Mitsubishi Fuso, sekarang yang bagian grillnya ini sudah kosong. Kemudian yang di depan sudah ada tulisan Fuso. Jadi ini milik Cold Diesel Canter 136 PS tipe HD long. Oke, sekarang kita lihat di sini untuk longnya seberapa panjang untuk kendaraan HDL ini. Jika kita lihat dari arah belakang ya, dari posisi roda belakang, sumbu belakang sampai ke paling belakang itu terlihat sangat panjang. Kalau biasanya untuk kendaraan-kendaraan yang biasa, Canter HD ataupun yang Super HD, biasanya sampai sini, ini bisa sampai lebih dari. Nah, untuk yang panjang sendiri dari tipe HDL ini ya, kalau untuk panjangnya ini hampir 6.700. Dia dari posisi paling depan sampai ke ujung paling belakang. Jadi hampir panjangnya 6.770 mili. Jadi untuk yang tipe-tipe biasa itu hanya sekitar 5.960 mili. Jadi perbedaan panjangnya itu hampir 810 mm atau kurang lebih hampir 81 cm. Hampir 1 meteran ya untuk perbedaan dari panjang sini. Lumayan lah untuk mengangkut atau dibuat box biar untuk lebih muat banyak ini. Kemudian yang lebarnya kalau kita lihat di sini ya, di sini kabinnya juga sangat lebar sekali ini. Kalau untuk yang tipe HDL ini lebarnya ini kurang lebih 2035 mili, dan dibandingkan untuk yang tipe-tipe Canter biasa itu 1970-an mili. Jadi perbedaannya hampir 65 cm. Lebih lega. Nanti akan kita lihat ke dalam untuk kabin kendaraan truk Fuso Canter tipe HDL 136 PS ini. Nah, kemudian untuk tinggi dari kendaraan Canter ini, kalau dilihat sekilas itu tidak begitu terlihat ketinggian dari Canter HDL ini. Namun ada perbedaan ya. Kalau tingginya ini kurang lebih hampir 2210 mili. Dan untuk yang Canter tipe biasa bukan HDL itu hanya sekitar 2145. Hampir perbedaannya 60 mili atau kurang lebih 6 sentinan. Ini akan kita lihat ke bagian engine, transmisi dan juga ci rodanya ya. Untuk bagian roda ini dia menggunakan ban gajah tunggal ya, dari GT Super. Nah, ini untuk rodanya dia ukuran 750 ring 16 dengan 14 PR, 14 play rating. Kita lihat di sini. 750 16. Jadi bautnya masih ada 6. Yang untuk tipe-tipe biasa itu sekitar 5. Kemudian untuk baut as rodanya di sini ya terlihat. Biasanya hanya 6, sekarang ada 8.
jadi lebih besar baut as rodanya ini. Kemudian untuk bagian yang lainnya ya, kita untuk dari berat chassis ini ya, berat keseluruhan chassis dalam keadaan kosong tanpa bak ini kurang lebih hampir 2430 kg. Nah, untuk di bagian tangki, kita tangki bahan bakar sini, ini bisa diisi kurang lebih 100 liter. Kalau kita lihat dari tipe-tipe canter biasanya, yang canter biasanya itu untuk water separator ada di bagian depan dan tangkinya ini ada di bagian tengah seperti ini ya. Namun untuk yang tipe HDL ini dia sudah digeser ke bagian depan, yang biasanya untuk di sini dibuat kotaan bisa untuk ban cadangan, kemudian alat-alatnya. Jadi di sini terlihat lebih lega karena dari pabrik tangkinya sudah dimajukan ke bagian yang dekat dengan filter udara di sini. Untuk yang lainnya kita lanjut lagi ke bagian gardan ya. Kita lihat di sini. Kalau gardan itu kan ada yang 5,7 untuk yang speed, kemudian yang super HD 6,6. Kemudian ini yang HDL. Kita lihat di sini. Dia HDL adalah 6,166. Jadi sudah sangat bertenaga dengan dibalut dari as roda yang juga sudah besar, jadi membuat torque, tarikan dan juga tenaga dari truk canter Fuso HDL 136 PS ini lebih mantap. Oke, kita lanjut ke bagian transmisi ya. Untuk transmisi canter ini dia menggunakan 5 percepatan maju dengan gigi sinkromes, kemudian 1 percepatan untuk mundur. Dia untuk gigi tidak non sinkromes, langsung gigi ya. Jadi untuk canter ini masih 5 kecepatan, dibandingkan untuk yang kepala putih itu sudah 6 percepatan. Namun dengan 5 percepatan tenaganya tidak kalah dengan yang kepala putih. Oke, untuk engine ya, sini engine-nya dia model 4D34 2AT7. Sini terlihat 4D34 O551, ini ada serinya. Namun yang 4D34 2AT7 nanti itu biasanya ada di dalam injection pump. Kita lihat di sini. T7 ya, terlihat ya. Terlihat ya, T7. Nah, ini model T7. Jadi untuk tipe engine ini dia menggunakan 4 buah piston ya. Jadi 4 silinder diesel common diesel injeksi atau direct injeksi. Jadi untuk kendaraan canter ini itu sudah menggunakan yang namanya intercooler. Di sini intercoolernya ya. Lihat di sini ada sebuah intercooler. Kemudian dari silinder ini yaitu kurang lebih cc-nya 3900-an. Bisa untuk daya ya 136 PS setiap 2900 rpm. Kemudian untuk torsi dari engine canter HDL ini kurang lebih 38 kg per meter di 1600 rpm. Nah, jadi untuk engine ini yang direct injection, kemudian sudah menggunakan turbo dan intercoolernya, jadi sangat bertenaga. Kemudian untuk dari diameter pistonnya ini ya, dia ada 4 buah piston dengan diameternya ini untuk ukuran lubangnya kurang lebih 104. Kemudian untuk langkah piston ke atas ke bawahnya kurang lebih 115 mili. Jadi dia lebih besar diameternya daripada langkah pistonnya. Nah, ini yang berbeda untuk canter-canter yang terbaru ini ya, akan kita lihat di turbonya. Canter ini dia sudah menggunakan power steering. Jadi yang kita lihat di sini ya, untuk bagian
reservoirnya ada di sebelah kiri. Kemudian untuk gearboxnya ini ada di sebelah kanan. Nah, di sini ada gearboxnya. Jadi untuk Canter HDL sudah menggunakan power steering. Ini untuk yang mesin tadi dia 4D342AT7 dari Truck and Bus Corporation Tokyo, Japan. Jadi ini yang saya sudah informasikan tadi. Untuk turbonya itu ada yang berbeda. Di sini terlihat turbonya untuk yang terdahulu dia itu lebih lebih kecil namun bantet atau lebih lemu ya dalam istilahnya itu. Tapi untuk yang sekarang ini dia lebih besar namun dia pipih. Kalau kita lihat di sini itu dia mereknya, kita lihat Honeywell. Nah, jadi Honeywell. Jadi dia kalau kita lihat di sini dia produksinya dari Made in India. Nah, sini terlihat ya. Sini terlihat ada Made in India. Jadi meskipun dari India, namun kualitas dari turbo Honeywell Anda bisa searching di Google turbo Honeywell. Itu adalah turbo yang terbaik. Jadi bisa Anda buktikan dengan turbo yang lebih pipih, namun kualitas dari putarannya akan semakin baik. Turbo Honeywell. Oke, akan kita lanjut lagi ke bagian interior kendaraan HDL truk Fuso Canter. Sekarang akan kita masuk ke interiornya ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini kita terlihat ya, kabinnya sangat lega sekali. Di sini bagian belakangnya pun banyak area yang kosong. Biasanya banyak para driver itu ininya diambil sehingga di sini bisa untuk tiduran, dikasih kayak kasur seperti itu. Jadi itu bagian depannya sini pun sangat berbeda ya. Jadi yang untuk canter-canter seperti pada umumnya dia sempit, mungkin hanya segini, ini masih ada jarak kurang lebih hampir 15 cm 20 cm sehingga kaki bisa lebih lega. Kemudian untuk lebarnya tadi ya, yang lebih lebar dari umumnya membuat tampilannya pun lebih elegan ini. Kemudian untuk tinggi bagian atapnya ini pun agak lebih tinggi sehingga lebih lega. Terlihat memang luas sekali ini. Jadi HDL ini sangat cocok sekali jika masih nanti dikasih audio bagian bawahnya, kemudian bagian atasnya juga dikasih audio custom, jadi lebih enak ini nanti. Kemudian untuk lampu bagian ini ya. Nah, ini dia sudah menggunakan lampu LED. Untuk lampu bagian kabinnya ini terlihat ya. Kalau kita lihat di sini bagian dalamnya ini sudah LED semua. Kita hidupkan warnanya putih. Jadi yang tipe-tipe lama itu masih menggunakan bolam yang tipe panjang. Nah, ini yang Canter 2020 sudah kekinian menggunakan LED. Kemudian untuk yang Canter ini HDL 136 PS sudah dilengkapi dengan bukan AC. Tadi dilihat di mesinnya tidak ada AC, namun ini hanya sebuah blower. Kemudian untuk bagian audio dia GVC. Kemudian transmisinya tadi dia hanya ada 5 percepatan dan 1 untuk mundur. Oke, kita coba nyalakan kendaraan truk Canter 136 PS ini. Oke, sudah nyala ya. Coba kita nyalakan untuk blowernya. Nah, di sini terlihat atau kita rasakan ya, ada angin-angin. Hanya angin saja karena tidak ada AC-nya. Jadi misalkan dia custom nanti ada kompresor AC, tinggal itu kan wiring diagram yang ini. Nanti ini sudah ikut sama untuk pengeluaran udaranya lebih dingin. Oke, terima kasih. Demikian review dari kendaraan truk Canter tipe HDL dari Mitsubishi Fuso 136 PS. Untuk Anda yang belum subscribe, bila subscribe terlebih dahulu di channel Edi Saputra, informasi seputar dunia otomotif. Terima kasih. Jangan lupa klik juga tanda loncengnya jika Anda suka akan video ini. Oke, kita coba test drive